tangan buat Tuhan Allah kita. Ya, puji Tuhan. Saya akan melanjutkan dan kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang gambar ini supaya arah tujuan perjalanan kita jelas. Sekali lagi, surga itu bukan tujuan ya. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, surga ini bukan tujuan. Karena surga itu adalah rumah kita. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bahwa kita datang dari atas. Jadi saudara kembali ke atas. Otomatis. Kalau orang Kristen tujuannya surga, maka dia tidak akan melakukan apa-apa selama dia hidup di bumi. Penginjilan itu bukan tujuan surga. Penginjilan itu adalah melakukan perintah Tuhan. Kita hanya memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid. Kita tidak pernah menyelamatkan. Karena keselamatan itu datang dari Tuhan, bukan dari kita. Untuk membawa orang mengenal kepada Kristus dan didamaikan dengan siapa? Bapa Elohim. Nah, itu kuncinya. Ketika mereka didamaikan, fungsinya apa? Mereka mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi bukan tujuan surga. Memang penginjilan itu sepertinya menawarkan surga. Tetapi sesungguhnya penginjilan itu membawa orang mengenal kebenaran. Nah, ini yang kita mesti mengerti bahwa surga bukan tujuan. Ya, apalagi neraka. Bukan. Ya. Karena surga adalah rumah kita. Nah, kita harus mengetahui bahwa tujuan hidup kita yaitu melakukan kehendak Bapa dan kita duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Ada dua tata di surga. Dan surga dibagi dua, yaitu tingkat yang paling tinggi. Ini yang disebut tingkat yang sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara belajar di Alkitab, cari kata sempurna, nah ini yang pengejaran kita. Kalau biasa-biasa, ya sudah, enggak usah ke tingkat ini. Di sini aja. Ini orang asal masuk surga. Ya yang penting baik masuk surga itu di sini. Nah yang di sini neraka. Di bawah neraka itu. Nah pelajari apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang neraka. Supaya jangan kita menuju ke sana. Ya, apakah ada orang Kristen menuju neraka? Banyak. Ya, banyak saudara. Kristen yang mati mabuk-mabuk, main perempuan, ya, narkotika, pasti masuk neraka. Kristen loh. Pasti masuk neraka. Tidak mungkin orang Kristen yang terlibat dengan kejahatan, pembunuhan, ya mabuk, ya narkotika, ganja, akan masuk surga. Tidak mungkin, mati masuk neraka saudara. Bahkan Timotius mengajarkan kepada, Paulus mengajarkan kepada Timotius, jangan sampai imannya kandas. Itu yang kemarin saya jelaskan pagi. Jangan sampai iman kandas. Kandasnya iman itu karena apa? Karena mereka tidak memiliki hati nurani yang murni. Nah ini pun bisa jadi kandas saudara. Loh, kalau iman kandas itu iman yang hancur. Sama seperti perahu yang menabrak yang namanya batu karang. Hancur saudara. Nah iblis itu tahu bagaimana menghancurkan kita. Ya, sebab iblis tempatnya di neraka dan dia tidak rela untuk tidak mengajak
Nah, di Alkitab dikatakan iblis dan nabi palsu itu masuk neraka di surat Wahyu. Iblis, nabi palsu, penyesat dan lain-lain. Jadi iblis tidak tinggal diam. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mencapai yang sempurna, mengejar yang sempurna itu. Ya, nanti saya jelaskan di surat Petrus bagaimana kita mencapai kesempurnaan itu. Ya, ada 7 tingkat masuk kesempurnaan. Nah, kita harus terus menerus dibangun, jangan lengah. Ya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni karena itu apa? Mati, kandas iman. Makanya kalau orang Kristen ya, baik aja tidak bisa, dia tidak akan masuk surga gitu. Baik saja loh tidak bisa. Tidak mungkin masuk surga. Ya, padahal tujuan kita bukan masuk surga. Tujuan kita adalah duduk bersama Tuhan Yesus. Bukan cuma masuk surga. Kalau masuk surga buat apa? Karena surga itu sudah dibagi 2. Tempat yang duduk bersama Tuhan dan ada yang tempatnya bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Itu nanti kitab kehidupan kitab kehidupan kita yang punya. Tapi ada kitab-kitab lain yang Tuhan punya untuk menghakimi semua bangsa. Yaitu kitab catatan setiap orang. Itu punya kitab Tuhan. Jadi kitab-kitab itu adalah catatan setiap perbuatan orang itu. Tuhan tuh punya catatan. Nah, kita bagaimana? Kita enggak. Kita masuk kitab kehidupan karena orang yang masuk kitab kehidupan sudah ditakdirkan dia di situ. Jadi nama saudara dan saya itu sudah tercatat sebelumnya. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan kita. Sudah tercatat. Makanya Pak John 2023 ya, saya baptis tanggal berapa itu persis pernikahan ya? 22 apa 23? 17 Desember 22 ya, tahun lalu ya. Pak John dulu belum percaya, tapi kok bisa percaya? Orang bilang aneh karena sudah tercatat. Nah, kalau sudah tercatat di kitab kehidupan apa bisa dikeluarkan? Ya bisa. Bisa, karena Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan mengakui engkau di depan Bapakku. Dan namamu tidak akan dicatat di kitab kehidupan, dibuang saudara. Maka itu kan saya bilang bahwa kekristenan itu kalau pencapaian tidak sempurna, ya banyak orang Kristen yang kandas imannya. Karena apa? Hati nuraninya. Maka kita harus pulihkan hati nurani kita. Penting sekali loh ini saudara. Melayani dengan hati nurani yang benar. Ya. Jadi kembali nanti kita akan belajar tingkat kita ini sudah tingkat tinggi. Kita tidak belajar tingkat rendah di sini, baptisan, penumpangan tangan. Ini masih rendah saudara. Tapi menuju kesempurnaan ini sampai tata, nah saudara harus bergerak mencapai mahkota ini. Maka itu tempo hari saya catat bahwa hanya hamba-hamba Allah itu yang masuk. Dan Bapak Ibu harus bersyukur bahwa imam itu pasti duduk bersama Tuhan Yesus. Karena di surat Wahyu dikatakan bahwa saudaralah imam bagi Allah dan Kristus yang akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Itu imam. Maka gereja ini bersyukur melakukan satu misi yang besar, yaitu sedang menghancurkan tembok yang dibangun oleh orang Kristen, oleh pemimpin-pemimpin Kristen, sehingga mereka membangun tembok atau tirai bait suci yang sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus 2023 tahun yang lalu,
ini dibangun lagi sama pemimpin dan sudah berabad-abad setelah gereja mula-mula. Gereja mula-mula dulu tidak ada, saudara. Tidak ada tembok pembatas. Ya, tapi semua itu pasti ada dalam rancangan Allah. Sehingga sampai hari ini gereja masih mempertahankan pola-pola perjanjian lama. Pola loh saudara ya. Bukan prinsip perintah loh. Ya, bukan firman loh. Polanya masih dibangun terus dengan kesakralan para pemimpin yang berjubah panjang, di mana Tuhan Yesus selalu mengata-ngatai mereka, kamu munafik berjubah panjang, kamu doa supaya dilihat orang, doa yang panjang, kamu melabui rumah-rumah janda. Nah saudara, itu bangunan agamawi. Nah PR kita, saya ajak saudara untuk menghancurkan melalui kebangkitan kerajaan imam di tengah jemaat. Jadi planning kita paling enggak tahun depan kita akan mulai bikin seminar terus ke gereja-gereja yang di bawah. Artinya mereka gereja-gereja yang kecil di desa, kita akan bergerak di sana dulu. Kita tidak bisa di atas. Kita memberi pengertian kebenaran. Nah kita mesti mempersiapkan diri dalam kegerakan ini. Gedung Pusdiklat itu akan dibangun untuk menolong semua jemaat mendengar seminar, kemudian mereka akan dikirim ke tempat ini secara gratis. Kalau mereka tidak punya ongkos, kami ongkosi, baik dari luar pulau, mereka tinggal di sini 3 bulan, dan saudara di sini yang mengajar mereka langsung praktek keimaman bagi saudara-saudara dan memberi pengertian tentang keimaman. Itu bukan saya lagi. Kalau saya memberikan pengajaran secara umum di hari Selasa, hari Kamis, dan hari Minggu, ya, dan ibadah kita bersama-sama, tetapi mereka akan dilatih. Setelah itu mereka akan dikirim ke gereja mereka masing-masing untuk membangun kegerakan keimaman ini. PR-nya besar saudara. Dengar ya Bapak Ibu Saudara, kita ini bersyukur loh diberikan pewahyuan ini. Coba nanti cek siapa yang gereja mana yang bergerak membangun kerajaan keimaman, menghancurkan tembok yang namanya dibangun, yaitu pemisah antara jemaat dan imam. Perhatikan, kita yang diberi tugas. Saudara harus bangga. Kalau Pak John Pupinjin dari Jakarta naik pesawat bisa ke sini, kita sudah ngerti toh, kalau bukan roh tidak mungkin. Hanya Roh Kudus yang membawa mereka. Sama minggu lalu, dari Jakarta 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu. Bagaimana mungkin orang sibuk, orang penting. Nah semua saudara harus ngerti, dan saya ingin saudara semua bangkit. Ya. Jadi orang yang ngerti apa yang saya ajarkan. Makanya pengajaran ini bukan sekedar mengenakan telinga saudara, tapi resap kamu nanti akan ngajar. Katakan amin. Apa yang diwahyukan, difirmankan di Alkitab terjadi di tempat ini. Yesaya 60 terjadi di tempat ini. Yesaya 61 terjadi di tempat ini. Katakan amin. Pelajari, terjadi. Kita bilangan kecil. Memang Tuhan pakai itu. Dan itu saya yakin dan percaya. Ya. Nah sekarang mari saya ajak Bapak Ibu Saudara melanjutkan dalam Yohanes 17. Karena pembahasan kita untuk mencapai kemuliaan itu, ya, tingkat yang sempurna. Visi 2033. Kita langsung baca di ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, apa saudara? Mengenal Engkau,
satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini doa Tuhan Yesus. Doa yang paling awal di ayat 1. Maka itu saya ajarkan kalau saudara mau mengerti tentang kebenaran kehidupan sejati, pelajari doa Tuhan Yesus. Selain doa Bapa kami. Bapa kami itu saudara ya. Doa Bapa kami kalau saudara lakukan, hidupmu beda. Itu dahsyat, total dahsyat. Kalau saudara ngerti doa Bapa kami, bukan sekedar hafalan. Karena itu urutan doa yang luar biasa. Dan Tuhan memulai di Yohanes 17 ayat 1 dengan kata-kata, Bapa permuliakanlah anakmu. Loh ini loh saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara bersama saya itu yang kita kejar apa? Kemuliaan dong. Maka itu kita sungguh bersyukur ya. Kemarin saya omong-omong sama Edo waktu ada di Kayu Tangan dengan Iwan, dengan Rudi, Dian. Kapan ya kita bisa memakai Kayu Tangan ini satu penginjilan ya, satu berita kabar baik yang disampaikan dengan melalui musik. Karena musik itu bisa diterima kalangan apapun. Amin. Pesan-pesannya itu masuknya di musik. Kita rindu ya, bisa enggak? Lagi berpikir saya saudara. Pingin kita bikin malang bermazmur, bisa enggak ya kalau tiap minggu atau Sabtu begitu saya lihat. Ternyata Bapak Ibu Saudara Tuhan buka jalan. Ya. Bersyukur ya melalui imam kita Vision bukan listen ya. Vision ya, kemarin kan semua diganti F. Itu yang sama-sama saya kemarin itu pasti tertawa terus ya. Ya. Saya ajak makan angsle ya toh. Sambil ngomong F semua, tapi F itu selalu jadi berkat. Ya, dari omong-omong ternyata kita bisa memakai tempat Famaha, luar biasa di Kayu Tangan. Dan hari Sabtu nanti tanggal 30 September kita perdana pakai di Kayu Tangan di tempat yaitu Yamaha ya, Center, dan kita disiapkan tiap Sabtu terakhir bersama anak muda, jadi talk show-nya diganti. Kalau ditanya, Pak talk show kok tidak ada? Superman sudah pulang gitu ya. Enak dong? Karena saya ganti bukan Batman, Spiderman. Nanti Sabtu saya pakai Spiderman. Saya enggak pakai topengnya. Saya pakai Spiderman, saya janji. Anak muda jam 6 harus kumpul di sana semua. Sampai anak muda enggak hadir, awas sampean dia. Tak jaring sama laba-laba. Oke, sudah disiapkan. Tepuk tangan dulu. Tuhan membuka jalan. Jadi kita punya kegerakan untuk membuka pintu surga. Ya, dalam 2033 menabur doa puji sembah sebulan 2 kali. Hari Rabu dan Sabtu yang terakhir masuk minggu pertama. Jadi setelah Sela hari apa? Oh puji Tuhan, ingat, awas sampean enggak ingat Sela ya. Ya selo sampean go ya. Sela itu Kamis, jadi Sabtunya kita bersama-sama. Ya jangan lupa bawa ronde Ibu Rudi ya, tetap pertahankan bawa telang juga yang anget-anget, tempatnya enak. Ada kursi enggak itu ya? Dikasih kursi enggak? Ada enggak? Kalau ada puji Tuhan. Hah? Berapa kursinya ada? Ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa bisa. Oh ya puji Tuhan bisa lah. Itu tempat khusus saudara. Haleluya. Ya puji Tuhan, itu Tuhan mempermuliakan kita. Ya kemarin sudah banyak orang yang terinspirasi. Tapi lagi-lagi ya Tuhan mau mempermuliakan anaknya. Amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu doa Tuhan Yesus pertama dia langsung katakan dengan berani, permuliakan aku. Saudara harus juga berdoa sama, permuliakan aku Tuhan. Permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, gitu loh. Tuhan suka sekali mempermuliakan saudara dalam segala bidang. Nah ini kenapa Tuhan Yesus menargetkan ke sana? Karena dia tahu bahwa dia datang hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus bukan tujuan ke surga loh saudara. Coba perhatikan, Tuhan Yesus datang ke dunia tujuannya apa? Bukan ke surga. Dia datang dari surga kok pulang lagi surga. Tujuannya melakukan kehendak Bapa. Maka itu kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, kenapa kamu ke gereja? Jangan bicara lagi cari Tuhan, jangan. Katakan amin. Lu kalau cari Tuhan gak usah di gereja, di rumahmu ada. Buka aja streaming, ketemu sama Tuhan. Lupa, tapi kami ke gereja ngapain? Kami melakukan kehendak Bapa. Itu yang benar, karena Tuhan Yesus begitu. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara ke gereja untuk apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Mengerti, katakan amin. Ayo, ini tuh pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Dan saya diteguhkan Tuhan banget saudara. Di tempat ini ada roh yang kuat. Sungguh. Kalau saudara punya hati nurani murni ya. Ada roh loh saudara. Sehingga membuat saya itu semakin kecil. Makanya Yohanes Pembaptis ketika dia ngerti roh itu. Dia bilang aku semakin kecil dan kau semakin besar. Karena roh itu menguasai Tuhan Yesus. Dan itu saya bersyukur saudara. Semakin saya tahu bahwa ini ada roh, semakin kecil kita ini. Semakin bingung saya. Kok bisa? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kenapa ya? Orang Jakarta jauh-jauh, orang Gresik jauh-jauh datang ke sini. Kok bisa ya? Nanti orang Bali 20 orang datang ke sini. Oma-oma lagi. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya kita selama hidup kita pasti ngomong kok bisa. Nanti di surga kita ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata bisa. Amin. Kita nyata di sana. Ya memang bisa. Karena Tuhan yang mengerjakannya. Nah ini yang kita harus ngerti. Supaya jangan gagal paham. Kalau saudara sampai hari tidak ngerti-ngerti terus. Ya pantas saudara jadi orang-orang pinggiran. Siapa mau jadi pinggiran surga? Angkat tangan. Kalau tahu itu enak pinggirannya. Pinggiran surga itu mana? Pinggirannya surga itu mana? Nerokore. Siapa mau angkat tangan? Jangan jadi orang pinggiran. Kalau saudara masih pikiran pinggiran, ya Tuhan, kamu tidak akan dipermuliakan. Hidupmu sorok, saya kasih tahu. Kamu mau kejar apa? Firman Tuhan berkata di Yesaya 30, ya di ayat yang ke-16. Kamu mau kejar apa? Lihat. Bukan kami mau naik kuda dan lari cepat maka kamu akan lari dan apa? Lenyap. Ini loh orang Kristen pinggiran lenyap. Orang Kristen yang kejar sesuatu di dunia. Ya saya kasih tahu. Kamu lenyap. Kamu rugi. Kita ini bersyukur loh Bapak Ibu. Kita bersyukur kita melek. Gitu loh. Kita itu ngerasakan orang-orang yang belum ngerti orang Kristen aja lah. Tuhan kasihani, makanya aku mau berdoa, aku mau berdiri bagi mereka. Kasihan loh mereka Tuhan. Mereka itu lari dan lenyap. Kami mau mengendarai kuda tangkas maka para pengejarmu akan lebih tangkas. 17. 1000 orang akan lari melihat ancaman satu orang. Loh, ini orang yang dimuliakan Tuhan, saudara. Saudara ngadepi 1000 orang, 1000 lari. Terhadap ancaman 5 orang, kamu lari. Bayangin, saudara. Makanya toh, jangan ngotot. Kamu itu nggak ngerti-ngerti. Tak doakan diselentik sama Tuhan lah.
Supaya sadar. Amin. Loh, kamu diselentik Tuhan. Do you know diselentik? Disentil aja sama Tuhan. Kamu sadar. Kok masih dablek gitu loh. Gak sadari apa doa saya. Minta doa apa? Sebutkan. Tak doakan saudara. Nanti kalau sampai beledek bunyi, sampean akan tobat nanti. Lihat saudara, 5 orang kamu lari. Sampai kamu apa? Ditinggalkan seperti apa? Tonggak isyarat. Tonggak isyarat sampai hari ini dulu tiang garam di Israel. Nanti kalau kita ke Israel, itu ada namanya tiang garam. Lah tiang garam itu ya saudara, itu istri Lot diajak lari kepada kemuliaan Allah, noleh belakang, brek langsung jadi tiang garam. Itu loh tonggak isyarat. Saudara mau terus Noah, teruskan aja, lihat toh. Gini loh saudara, saya ajari ya. Kalau di surat Efesus itu kan pinter ya saudara. Luar biasa. Tolong buka di Efesus 5 ayat 16 atau 15 dulu lah. 15 dulu. Mari toh saudara. Karena itu, atau 14-nya dulu. Hari ini orang Kristen itu mesti bangkit. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah. Hai kamu yang apa? Tidur. Loh, tidur ini artinya rohmu tidur. Loh kok bisa tidur? Lah kamu terbuai dengan dunia kok. Ya tidur. Dan bangkitlah, ayo bangkit dari antara orang mati. Saudara bukan orang mati, Anda orang hidup, katakan amin. Itu Tuhan yang katakan. Bahwa kamu itu orang hidup, bukan orang mati. Bangun bangkit. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kalau saudara tidak bangkit, ya tidak percaya. Kamu masuk golongan orang mati. Itu yang dikatakan zombie. Itu orang Kristen yang hidup tapi mati. Karena apa? Ya betul Kristen, tapi kamu lambang saja. Tapi kamu mati. Zombie. Haus darah. Darah siapa? Darah dunia. Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. 3 ini, kamu digerus. Ini loh saudara. Kalau saudara tidak berusaha bangkit, tidak bisa. Dan saudara membutuhkan kuasa dari Roh Kudus. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu apa? Hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Saudara, hitunglah umurmu gitu loh. Hitunglah umurmu. Lihat toh keadaanmu dengan jujur. Makanya Alkitab itu mengatakan asal ada makanan dan pakaian apa? Cukup. Cukup saudara. Jangan dibodohi dengan fata morgana dunia yang gelap ini. Kamu dibuka matamu sama setan. Jadi kamu melihat buah itu menjadi tertarik. Padahal Tuhan bilang, jangan sentuh nak. Itu dunia, jangan sentuh nak. Tapi setan bikin matamu buka, padahal kamu tahu kamu umur berapa. Hitung saja. Kamu mau ngejar apa gitu loh, ngerti? Apalagi yang sudah 50 tahun ke atas, masih ngoyoh terus, ngapain? Hidup itu jadi gariskan saudara. Dunia ini sudah diatur. Manusia itu bukan didesain untuk hidup hanya makan. Setan itu membuat kita itu hidup hanya makan. Maka ketika Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan makan. Begitu kan maksudnya itu.
Apa yang saudara kejar? Itu bayangan semua. Tapi manusia hidup dari firman. Bapak ibu saudara, kita ini tidak ngejar hanya materi saudara. Bagaimana mungkin saudara hidup mengejar materi? Apakah Tuhan suruh saudara mengejar materi? Tidak. Materi itu pelengkap kita kok. Saya ini tidak sengaja mendengarkan dan tidak mau praktek saya. Itu namanya ketofastosis. Pernah dengar? Opo maneh Pak itu. Belum pernah dengar ya? Siapa yang belum pernah dengar? Pernah ya? Tidak punya telinga ya ini? Siapa belum pernah dengar ketofastosis? Pernah dengar? Hah? Loh. Siapa yang belum dengar angkat tangan? Anda tidak punya telinga. Ketofastosis iki ngomong terus masih belum dengar? Yang pinter saja tepuk tangan, yang bodoh jangan tepuk tangan. Nanti yang tidak ngerti silakan tanya di luar. Maksudnya Pak Fibi apa ya gitu. Lawang saya 3 kali ngomong, siapa yang belum pernah dengar ketofastosis? Sudah Pak Fibi yang ngomong. Itu sistem diet. Ada ceritanya saya mendengarkan 1 jam khusus loh saudara saya dengerin. Karena saya tertarik kesaksian seseorang di mana dia menemukan sesuatu kebenaran. Ini yang saya selidiki. Karena anaknya itu menderita satu sakit penyakit di mana selaput otak ini, lapisan ini harus memiliki lemak otak khusus. Dan ini tidak bisa diproduksi dari lemak, dari makanan yang langsung, tidak bisa. Karena ada satu pembuluh darah atau saraf, saya nggak ngerti. Dia harus mengubah dulu lemak senyawa dengan air. Itu kan tidak mudah. Kalau lemak yang kita makan semua terbentuk di otot ya, protein. Ini tidak bisa langsung. Sehingga anaknya menderita satu sindrom sampai melengkung semua, ya lahir sampai disable. Ya jadi ada kecacatan. Bapak ini seorang teknik tapi dia mencoba mengejar. Dia kejar, dia cari saudara. Tanya dokter, nah kok tipis bagaimana? Ya karena kekurangan lemak. Lah gimana caranya makani lemak? Nggak bisa. Itu sistemnya harus self system dari tubuh sendiri. Wah, dikejar sama dia saudara. Sampai menemukan bagaimana lemak itu bisa naik. Dan disitulah dia menemukan satu sistem yaitu ketofastosis itu dia nemukan. Nah setelah saya dengarkan intinya dia katakan bahwa sesungguhnya sampai hari ini saya dengarkan itu tayangan tahun 2022. Jadi waktu itu anaknya umur 14 tahun dan anak ini dari kecil sampai 14 tahun survive, anaknya luar biasa, tidak pernah memakan karbo. Tidak pernah karbohidrat. Jadi Indomie, roti, enggak pernah, sudah tidak. Dan hidup. Justru anaknya sehat. Di situ dia menjadi bapak ketofastosis Indonesia dan memberi seminar. Ya. Dan saya menangkap ada 5 hal intinya manusia hidup. Ya. Tapi saya menangkap ini kebenaran yang muncul. Karena dia mengambil pola hidup back to nature, tapi setelah manusia berdosa loh ya. Bukan pada waktu Adam dan Hawa. Saya melihat di sana karena ketika manusia primitif ya, orang-orang yang tidak memiliki teknologi apapun, dia katakan
Coba perhatikan desainnya Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah desain dunia ini. Tapi lapisan ini dibikin manusia. Sekarang ini lapisannya dibikin manusia, tapi sebetulnya Tuhan sudah mendesain sesuatu yang nature, alamiah. Zaman dulu orang itu kalau mau makan itu tidak mungkin buka kulkas dan ada makanan. Kan di hutan tidak ada kulkas, saudara. Tidak pernah. Jadi orang kalau mau cari makan dia harus apa, saudara? Dia harus move, dia harus gerak, dia harus fight. Nah disitulah terjadi yang namanya fasting di sana. Ngerti, saudara? Puasa yang sifatnya kondisional. Makanya orang zaman dulu dia carinya itu bukan sayur. Ini saya cuma mau tunjukkan bagaimana Bapak ini menemukan 5 hal yang saya lihat ini bagus juga. Memperhatikan kehidupan kita itu harus ngerti. Khusus loh kemarin itu 1 jam. Tapi ya puji Tuhan lah, saya masih bisa ngajarkan saudara dikit-dikit gini. Saya ketok pinter. Wah Pak Febri gembalaku pinter ya. Padahal saya tahu sedikit. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia katakan bahwa orang itu dia harus usaha cari itu butuh satu gerakan ya, tapi ada puasa. Dan mereka kalau tidak dapat bisa tidak ada makanan. Dan orang ini primitif ini dia tidak mungkin ngambil sayur. Tidak ada orang zaman dulu lihat kangkung langsung dimakan, pahit. Orang sekarang ditumis, gitu loh, ngerti? Jadi zaman dulu orang selalu cari apa? Hewan. Nah, sumbernya di sini itu lapisan ini dia harus dapat lemaknya hewani. Wah, itu enggak main-main karena diproses di lever jadi naik di sini. Hebat ya saudara. Itu hikmat Bapak Ibu Saudara. Dia pelajari dan luar biasa. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, jadi orang ini harus mencari yang namanya hewan. Pada masa cari itulah masa fasting, masa puasanya. Ya, bagus juga. Dan hewan inilah yang menjadi makanan. Ketika mereka menangkap, tidak mungkin dimakan di sana. Mereka harus membawa pulang. Dan mereka mempunyai jam, itu jam alam. Tidak ada di hutan jam dinding. Jam mereka alam. Ketika matahari terturun, saudara, kira-kira matahari turun kan mulai jam berapa itu? Jam 5 dan jam 6. Itu mereka tidak ada yang tetap di hutan, tidak ada. Karena apa? Karena manusia makhluk yang paling lemah di hutan. Kalau malam habis dia, ada binatang buas gitu loh. Makanya dia katakan bahwa manusia itu, jadi dia katakan hanya 2, flora dan fauna, hanya 2. Hidup orang itu di flora dan fauna. Nah zaman dulu orang tidak mungkin di flora, pasti di faunanya. Dan ini ditemukan sama dia. Dan ketika mereka melihat sudah mulai matahari turun, mereka akan masuk. Ya bawa makanan, baru dimakan di tempat, kira-kira mereka jam 7 malam kalau ini ada waktu ya, itu mereka sudah istirahat. Jadi Bapak Ibu Saudara ada 5 hal. Yang pertama fasting. Fasting itu satu masa di mana tubuh ini memang diistirahatkan ya, dan untuk memperoleh sesuatu itu. Makanya dalam ketofastosis 5 hal ini, ilmu ini yang menjadi kesimpulan orang yang mau lakukan ketofastosis. Itu bukan ilmu diet sebetulnya. Dia bilang saya tidak mengajarkan diet, tapi itu satu pola di mana back to nature ini untuk menghasilkan sesuatu yang di otak ini luar biasa. Karena mesinnya orang itu cuma di otak. Otak ini yang mengaruhi semua. Saudara lemes, ototmu kuat tapi otakmu ternyata gak gerak. Nah bagaimana vitamin ke otak itu diciptakan melalui sistem ini. Nah 5 hal ini yang pertama itu fasting. Nah fasting itu adalah puasa. Yang kedua saudara, moving. Jadi fasting, moving.
Makanya orang puasa enggak boleh duduk, diem, enggak boleh. Enggak bisa, dia harus gerak. Ketika dia gerak, otak itu produksi. Bukan tidur nunggu makan, enggak bisa. Dan bukan targetnya itu makan, enggak. Nah itu diajarkan moving, thinking, berpikir, kreatif, produktif. Jadi manusia itu enggak didesain untuk makan sebetulnya saudara. Ngerti? Ya mungkin saudara belum mengerti, enggak apa-apa. Dengarkan Profesor Dr. Fabianus Purnama yang baru belajar 1 jam sudah dapat gelar. Wis pokok enak aja didengar, ya wis enak aja enggak apa-apa. Fasting, moving, lihat saudara. Ya. Fasting, moving, kemudian yang ketiga itu adalah fasting, moving, thinking, terus feeding dan relax. Jadi ada 5. Fasting itu puasa, moving itu gerak, saudara harus gerak. Kemudian itu saudara thinking, itu saudara mulai berpikir. Dan baru feeding, dan saudara relax. Jadi feeding itu makan itu keempat. Makan itu bukan pertama. Jadi saudara jangan ditipu. Makan bukan pertama. Orang butuh 5 hal ini loh sebetulnya. Maka saudara menjadi seorang yang produktif, yang luar biasa. Karena tujuanmu bukan makan. Nah kalau orang-orang tujuan makan beda. Makanya Tuhan Yesus berkata carilah dulu apa? Kerajaan Allah. Maka makanan ngikut kamu. Hewan pun saudara, burung dipelihara sama Tuhan. Tapi pagi-pagi dia cari. Gerak dia. Gitu. Nah orang itu didesain untuk begitu. Nah itu yang saya tangkap, ya benar ya. Kita ini bukan tujuan hidup untuk makan. Hidup untuk foya-foya. Bukan. Hidup untuk memenuhi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukan. Hidup itu didesain untuk Tuhan. Pikirkan perkara di atas. Itu desain, ngikut yang di belakang. Nah orang Kristen tidak ngerti. Dia ikut Tuhan untuk dapat apa? Makan. Lah ngapain? Itu kan kekeliruan sangat salah atau fatal toh saudara. Makanya saudara, mereka tetap tidak dapat makan akhirnya. Susah terus kayak kereta, susah. Duit, susah, duit, susah. Ayo kejaran terus kejaran, susah. Selasa kemana? Duit. Kemis kemana? Susah. Kemudian Minggu kemana? Duit, susah. Kamu dapat banyak, pulang membawa sedikit. Makanya ta percaya ngono lho. Ada aja kamu kesukaran nanti lihat. Entek terus gak percaya. Oh no ya toh. Tapi saudara yang bersama saya, Anda dapat sedikit tapi Anda pulang membawa banyak. Anda mendapat surplus bukan defisit, bukan. Percayalah. Ya. Pendoa saya pasti gemuk-gemuk. Gemuk angin ya. Haleluya. Ndak apa-apa wis gak kate fastingan, ndak perlulah hati yang gembira obat yang manjur. Itu kan ide mereka, monggo silakan. Jadi mereka ndak makan sayur sampai hari ini. Jadi kalau orang ndak penggemar sayur, wah senang sekali ketofastosis. Dia makannya hanya fauna. Pemakan hewan. Ya, dan makannya itu seperti pemimpinnya itu, dia makan 1 hari 1 kali. Dan dari pagi sampai jam 6 sore itu baru makan. Kemudian setelah itu sampai ketemu jam 6 baru makan lagi. Dan sehat, kuat, cerdas. Tapi dia bilang jangan coba-coba lakukan di rumah.
Karena saya sudah 14 tahun melakukan ini. Bobotnya dulu 140. Tingginya mungkin selisen mungkin. Oh Vincent. 140 sekarang saudara slim. Ini yang tertarik ke rumah saya ajari wani piro. Maksud saya ora usah. Ya, gak usah pusing. Makan dengan hati gembira. Penting doanya banyak untuk keselamatan orang lain. Mazmur 92 terjadi. Hidupmu makin tua makin gemuk dan segar. Jadi tidak gemuk itu tidak alkitabiah. Oh no, Pak. Enggak saudara. Gemuk itu artinya saudara orang yang segar gitu. Ya. Dipakai Tuhan, sudah penting itu. Kembali Bapak Ibu Saudara, ini hanya supaya saudara mengerti, kembali Efesus 4. Ayo toh ukuran toh umurmu itu piro gitu loh. Terus ukuran kamu itu mau dapat apa? Coba toh. Lah kamu ngejar-ngejar yang bayangan duit susah. Terus duit susah. Ya toh. Kamu kan ditipu setan, ngelihat apel itu koyanya, apakah apel enggak tahu itu kan ilustrasi kita, padahal yang belum tentu apel waktu itu ya. Buah yang dilarang sama Tuhan, pohon pengetahuan baik dan jahat, dikejar sama kamu. Terus kalau tiba-tiba mati gimana kamu? Kamu mau masuk mana? Tujuanmu melakukan kehendak Allah atau surga? Gitu loh. Orang yang tujuan surga itu enggak masuk surga. Karena tujuanmu cuma surga. Tapi kalau kamu tujuan melakukan kehendak Allah, kamu pasti duduk bersama Tuhan Yesus. Karena surga itu adalah place. Rumah, place. Place itu tempat, surga itu tempat. Mana ada orang tujuannya? Bapak tujuannya kemana? Ke tempat. Ke tempat kok tujuan. Ayat 15 berkata bahwa karena itu perhatikan dengan sesama bagaimana kamu apa? Hidup. Ayo perhatikan, hitungan toh. Saya ini kan sudah ngitung juga umur saya berapa. Terus saya mau ngoyoh apa? Hah? Anak-anak juga sekarang sudah 30, kepala 3, hampir kepala 3. Yaitu kepala 3 lebih yang nomor 1. Sudah kepala 3. Orang kalau sudah kepala 3 itu desainnya sudah surga, sudah kehendak Bapa, sudah keimaman. Udah tidak lakukan lebih dari apapun. Mau dipakai konglomerat atau enggak itu kehendak Gusti nanti. Rezeki datang sendiri. Orang dari umur kepala 3 fokus harus ke atas, mikirkan perkara-perkaranya Tuhan. Puji Tuhan Pak, saya belum. Silakan yang belum. Anda tetap bergeraklah, tanggung jawab Anda. Tapi hari ini mengingat waktu yang singkat. Sama saja, perhatikan jangan jadi orang bebal tapi orang arif. Besok kamu tidak tahu hidup atau tidak gitu loh. Makanya anak muda yang sudah berdiri tiap Sabtu sama saya, kita juga ada di WOTC, saya jamin saudara, hidupmu pasti hidup yang berkenan kepada Allah. Meskipun kamu maaf ya, mati muda pun kamu duduk bersama Tuhan Yesus. Enak enggak? Mati muda belum wisuda toh? Enggak minta loh saudara. Banyak orang mati muda. Tapi masalahnya matinya itu ngapain dia gitu loh, saya tanya. Makanya itu bersyukur loh saudara. Kalau saudara punya pemimpin yang mau mendidik saudara dengan benar. Bukan cuman urusan dunia toh. Gak usah ke gereja lah urusan dunia. Gak usah belajar Alkitab lah urusan dunia. Katakan amin. Gak usah belajar Alkitab kalau urusan dunia. Gak usah. Jangan belajar Alkitab untuk merebut dunia. Gak usah. Belajar Alkitab untuk duduk bersama Tuhan Yesus. Ngerti caranya. Faham. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Ayolah bijaksana. Sedangkan orang primitif lebih bijaksana. Karena apa? Karena mereka tidak punya penyediaan apapun. Mereka mengandalkan alam.
Ngerti waktunya istirahat. Jadi dibutuhkan relaksasi bener. Bahkan feeding itu bisa terakhir saudara. Karena begini, setelah berburu langsung makan enggak bisa. Coba saudara lari ya, olahraga, sprint gitu ya, lari ya, kenceng. Langsung kasih pecel, maaf tumpah pasti. Bisa? Bisa habis olahraga langsung makan nasi campur bisa enggak? Enggak bisa. Langsung, karena ini nolak. Dia butuh rest dulu. Makanya saya kalau khotbah, terus diminta, Pak makan dulu, mesti kan enggak mau saya. Itu bagian konsumsi itu. Ayo Pak makan, saya mari khotbah. Khotbah itu kayak gini, itu energi sama seperti saya lari. Saudara duduk, dengar, diam, tertawa, enak, luwe wetengmu. Aku muter terus saudara. Mas, saya butuh rest dulu, ngomong, ngobrol, seneng, lihat sampean makan gitu. Baru saya makan, bisa makan. Jadi relaksasi sangat dibutuhkan untuk apa? Menerima penyediaan Allah itu. Makanya Tuhan memberikan hari ketujuh itu apa? Perhentian. Sedangkan dunia dibuat oleh setan tidak berhenti gitu loh. Ngerti? Masih hidup enggak ini? Ngerti sampean? Jadi kalau kamu ikut orang dipaksa 24, tutupan pabrik itu. Bodoh kamu. Makanya toh saudara, doa gini loh, Tuhan jadikan aku Yusuf akhir zaman. Aku orang baik, aku orang jujur, aku orang bisa dipercaya. Orang butuh aku. Cari orang jujur benar itu sukar saudara, betul? Kalau perusahaan menerima kamu begitu, kamu emas. Dan kamu seperti Yusuf. Kamu akan dituruti semuanya. Bahkan kau diberi persediaan semua. Ya jelas toh, saya kalau punya orang yang kayak gini ya, fasilitas toh saudara. Yusuf itu begitu. Nah kita ini jangan bodoh. Ngerti? Jangan mau. Anak raja kok di Pulau Soro itu gimana sama dunia? Hah? Anak raja loh saudara itu. Amin. Tadi jemput Bu Pinjin itu sama Pak John, saya sama Iwan omong-omong. Karena pejabat-pejabat datang saudara di airport. Saya pikir nunggu saya. GR ya. Selamat siang Bapak. Polisi ini. Ternyata nunggu OJK datang dari Jakarta. Tahu OJK? Opo maneh Pak iku Pak. Itu jasa keuangan yang periksa, audit semua. Waduh yang datang, yang jemput itu sakompi saudara. Mobil pejabat. Yang datang trainingan sama anak istrinya bertiga. Alphard. Saya bilang Iwan, hari ini kita ngelihat mereka itu pejabat tinggi. Ya. Tapi mereka dihormati semasa tugas saja. Ya dah, wis mari pensiun, bawa koper di Jarno sampean. Kalau sudah pensiun dia itu petugas maca orang derno. Tapi kamu semasa tugas, kamu dihormati. Betul lah, itu dunia. Kita bedawan. Enggak apa-apa, kita di dunia ini kita tidak dipandang. Tapi kehidupan kedua itu realita saudara. Ada, sebab Tuhan Yesus sudah menunggu kita di sana. Ada kehidupan dunia. Makanya kalau saudara lihat Tuhan Yesus naik ke surga itu kemana? Ayo. Ke dimensi yang beda. Yang tidak dilihat mata. Tapi nyata lebih dari dunia. Dan di sana nanti ada pemerintahan. Katakan pemerintahan. Ingat. Jadi nanti saudara. Orang-orang. Ini saya kasih contoh ya. Yang di desa. Hidupnya menderita, makan harus jebol. Itu namanya ketela. Dan melayani Tuhan. Ini orang minimal menteri nanti. Ngerti? Ngerti saudara? Apalagi orang yang tidak menikah untuk Tuhan. Wah itu levelnya saudara. Tinggi. Musa, Abraham, Daud,
nabi-nabi itu levelnya udah tinggi. Nah orang-orang saudara ya, yang gak sungguh-sungguh, ketua RT gak kira dadi saudara. Ya, tahu? Tahu? Saya ini maybe ya, mungkin ya levelnya bisa gubernur saudara. Bisa ngerti? Saudara jangan pikir ya kehidupan surga itu place, itu cuman tempat kosong melompong kamu suka-suka. No. Pemerintahan 1000 tahun aja duduk bersama Tuhan memerintah, itu level raja. Tapi Tuhan punya tingkatan-tingkatan. Makanya mereka semua yang hari ini kita lihat tadi dielulukan, mereka nanti ngeluh-ngeluhkan kita. Saya ngomong sama Iwan, dia apa Wan? Siap gak? Siap. Meskipun kita menderita, kita tetap setia. Kita akan jadi pejabat surga. Kejar pejabat surga. Kasih tahu keturunanmu, kasih tahu anakmu, jangan kejar jadi pejabat dunia. Amin. Kalau memang you jadi pejabat, biar rancangan Tuhan turun atasmu. Tapi kejar jadi pejabat surga. Mungkin di dunia kamu melarat, kere, tidak punya apa-apa. Tapi di sana nanti kamu adalah pejabat-pejabat Tuhan yang akan dihormati oleh bangsa-bangsa. Anda percaya enggak? Aku percaya. Di sana nanti ada orang melarat, tapi ada orang kaya. Kalau kamu melarat di dunia ini sekarang, bertahanlah. Tunjukkan dedikasimu sama Tuhan. Layani Tuhan. Tak jamin kamu pejabat. Kamu yang kaya, layani Tuhan bersama-sama saya. Peduli, upahmu double terjadi. Ini bukan slogan. Ini realita. Saya ingatkan terus kamu. Khususnya mereka yang melarat hari ini. Yang merasa kamu tidak punya apa-apa. Rumah wae ora duwe. Ngerti? Sandal jepit aja pinjam. Bertahanlah. Tetap layani raja di atas segala raja. Tetap jadi imam. Meskipun makan karak, makan terus. Karakmu diubah sama Tuhan. Jadi makanan surgawi. Datang dari surga. Sehat anakmu, kuat anakmu, jadi anakmu. Katakan amin, katakan amin, katakan amin, katakan amin. Anda akan tahu realitas surga nanti. Kamu bangga saudara. Ngerti? Jangan dibodohi setan. Kejarlah yang bisa kau raih. Dengan batasan apa? Pekerjaan Tuhan. Jangan mau kerja yang kau gak bisa melayani Tuhan. Memang kamu punya cara-cara. Aku ngerti kok saudara. Pak, karena saya sibuk, yang penting nanti saya pasti kok minggu Pak. Yes, good. Boleh, tapi beda dengan orang yang korban. Semua masing-masing. Sama pelayanan. Tuhan tuh punya catatan. Tapi kan enggak apa-apa Pak, sudah selamat toh. Itulah orang yang cari surga saja. Anda tidak cari mahkota. Memang beda saudara. Saya bisa kerja enggak? Saya bisa dapat lebih dari sekarang bisa enggak? Ya bisa lah, wong saya punya kepandaian, saya punya kepintaran. Sambil main ini kan bisa toh Pak? Bisa kok. Tapi kenapa saya tidak? Karena saya tahu upah. Pikir saudara Tuhan diem saja? Hah? Orang-orang yang mau korban sama ndak, diem saja. Ndak tiro saudara. Orang yang mau korban seperti Rasul Paulus, seperti nabi-nabi dan lain. Oh saudara, makanya ngerti oh saudara. Ngertilah. Jangan ditipu sama setan yang ada di dunia ini. Yang ngerti katakan amin. Ayat berapa tadi 17 saya tunjukkan. Supaya Bapak Ibu sudah mengerti. Ini mau bahas tadi 17 maju mundur masih ayat 1 lagi. Jadi memang seumur hidup lah pastor teaching ini. Ya,
Yohanes 7, ya memang begini. Loh, bukan itu. Yang tadi saya mau tutup kurang 2 menit. Efesus 5:14. Saya berharap Bapak Ibu Saudara malam hari yang dengar pengajaran ini Anda akan bangkit, gitu loh. Amin. Ora popo dianggap dulurmu melarat, ndak apa-apa. Jemaatnya Pak Febi melarat kabeh. Ora popo, tapi mereka pejabat surga. Tenang saja. Amin. Haleluya. Ojo dirungokno. 10 tahun ke depan keplas mereka. Do you know keplas? Kesalib semua. Amin. Beda. Uji 10 tahun ke depan dari sekarang. Siapa yang nantang saudara? Uji. Kamu tahu Allahmu. Kamu tahu Yesus Kristus. Uji. Asal kamu berjalan dalam kebenaran. Ayo. Siapa sajalah yang mau nguji kamu. Tunjukkan. Pokok bersama saya. Amin. Rabu, Sabtu ada di kayu tangan. Setiap hari kita bersama-sama. Kita pasti menang. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari itu hari apa? Hari-hari itu hari apa? Hari Senin, Selasa. Senin jahat enggak? Jahat. Hari-hari jahat loh. Selasa jahat enggak? Hati-hati. Iblis tahu Selasa kamu pengajaran tahu? Tahu dia. Tahu wis. Wis tahu. Jadi saudara tahu maksudnya sekarang? Rebo jahat enggak? Jahat. Kemis. Apa meneh kemis? Apa meneh wis? Ya toh? Jumat jahat enggak? Jahat. Sabtu, wah lebih parah. Jahat toh. Minggu, wah pembinasa keji. Yang minggu enggak datang itu jahat enggak? Tahu toh hari jahat kok kamu diem saja. Jahatnya apa? Jahatnya direbut apa yang baik dari Tuhan untuk kamu. Makanya Maria itu bisa memilih yang terbaik. Yang terbaik bagi dirimu itu jangan mau direbut gitu loh. Jahat semualah hari itu. Tapi ketika kita bersama Tuhan Yesus, hari Senin itu baik. Hari Selasa baik. Hari Rebo baik, hari Kamis baik, hari Jumat baik, Sabtu baik, Minggu baik. Sebab semua hari adalah baik dan teramat baik. Karena kamu punya Kristus gitu loh. Makanya kalau hidup bagi Tuhan itu aman saudara. Setiap hari bagi Tuhan mesti ingat. Selasa pengajaran, mesti ingat. Kalau hidup bagi setan, lupa kamu. Mesti ke mall. Ngoten? Ngerti? Nggih? Ya toh? Kalau kamu hidup bagi dunia, mesti lupa kamu. Dan kamu ngelupa juga. Rebo-rebo datang, loh doa malam ya. Haleluya. 17, saya tutup. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Gitu loh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Lah iya kehendak Tuhan. Jadi ke gereja itu cari apa? Kehendak Tuhan. Kita bukan cari Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya, datang ke gereja, cari Tuhan menemukan. Kalau udah nemu Tuhan ngapain? Cari terus. Jumpritan apa sama Tuhan? Peta umpet sama Tuhan? Tuhan Yesus kamu ajak peta umpet gitu ya? Ke gereja cari apa? Kehendak Tuhan. Makanya saya katakan tadi sore, orang yang bersama-sama saya digembalakan, kita ini sedang bergerak. Perintah Tuhan ada 2, perintah umum dan perintah khusus. Hidup manusia itu dibagi 2, umum dan khusus. Umum itu udah ada norma, umum itu norma. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi tertulis jangan kencing di pohon. Itu umum. Ngerti? Umum itu udah ngerti. Tapi ada khusus kamu perintah. Kamu punya tugas-tugas khusus. Sama. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi khusus buat kamu? Apa cuma dengar khotbah? Khotbah itu umum. You ndak boleh dosa, itu umum. Mesti baik umum. Tapi kalau kamu digembalakan,
kamu bergerak dengan perintah khusus karena kamu punya visi, kamu punya misi. Kita bergerak bersama-sama, setiap firman yang kau dengar, perintah khusus dan kau harus lakukan. Itu umat Tuhan, itu orang digembalakan. Loh kalau ini umum terus, baca sendiri aja Alkitab, lawis mari ya saudara. Mari muji-muji mulai, lawis mari toh. Lah apa lebih hebatnya saya? Bacaan perintah Tuhan dewe loh. Lu hebat, gak usah diinterpretasikan oleh pendeta, betul nggak? Tambah ndak karu-karuan. Jadi memuji Tuhan terus pulang. Tapi Anda dengar firman untuk saudara dengar dan lakukan karena kita bergerak ke arah perintah Tuhan secara khusus bagi gereja ini. Dan kita sampai pada kehendaknya. Katakan, amin. Puji Tuhan, kita doa. Kami bersyukur ya Bapa buat malam hari ini kami boleh diperlengkapi mengerti bagaimana kami harus hidup supaya kami boleh mencapai apa yang menjadi rencanamu dalam hidup kami. Setiap firman yang diajarkan kiranya tertanam dalam setiap hati, bertumbuh dan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Saat ini hamba menyerahkan imammu yang bertugas sepanjang malam bahkan sampai jam 12 dini hari juga, berikan mereka kekuatan, urapan yang baru, kesehatan. Supaya mereka boleh menyelesaikan tugas keimaman dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan hikmat Allah, pewahyuan Allah, pengertian-pengertian surgawi. Turun atasmu dan kau menjadi pelaku firman. Pulanglah dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin.